Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Rizky Andu Firdian. Saya adalah seorang guru di SMP IT As-Sidiki. Oke, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang video ini, lanjut saja saya akan perkenalkan dulu di mana tempat saya mengabdi selama ini. Check it out. Ini adalah sekolahan Yayasan Islam Terpadu SMP IT As-Sidiki yang berada di Kecamatan Pemayu, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Disinilah saya mengabdi, berbagi canda, berbagi ilmu, sambil belajar bersama anak-anak yang saya sayangi. Sekolahan ini telah banyak menghasilkan generasi yang Qur'ani, generasi yang penghafal Al-Quran, dan juga generasi yang berprestasi. Tapi semenjak pandemi COVID-19 ini, semua canda, semua kebersamaan itu pun pergi. Akan tetapi, saya sebagai guru As-Sidiki tidak akan diam. Saya bisa mengembalikan kondisi ini menjadi lebih baik. Nah, itu adalah sekolah di mana saya mengabdi selama ini. Ya, itu namanya adalah SMP IT As-Sidiki. Ya, berada di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas membatik level 2. Ya, di mana tugas ini akan menceritakan bagaimana saya menghadapi pandemi COVID-19 untuk tetap mengajar terhadap siswa-siswa kami. Selama pandemi COVID-19, kita dibiasakan untuk kerja secara dari rumah, ya, karena anak-anak SMP IT As-Sidiki mereka sudah dipulangkan ke rumahnya masing-masing, sehingga pembelajaran pun dimulai dari secara daring atau online. Saya selaku guru akan terus berusaha untuk mewujudkan tujuan pembelajarannya agar dia mampu mencapai target sesuai yang direncanakan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka pembelajaran jarak jauh pun kami lakukan. Langkah-langkahnya, pertama saya menyusun sebuah grup, tepatnya grup WhatsApp. Ya, saya menggunakan WhatsApp. Grup WhatsApp ini saya gunakan untuk mendata saja kelas-kelasnya. Nah, setelah saya mengumpulkan anak-anak di dalam grup, selanjutnya saya membuat skema pembelajaran secara daring. Bagaimana cara pembelajaran secara daring yang saya lakukan? Pertama, secara tradisional pun yang saya lakukan, yakni saya mulai mengajar secara tradisional, yakni menggunakan papan tulis, kemudian saya rekam, kemudian saya upload ke YouTube. Ternyata cara tersebut masih kurang efisien, ya, masih kurang efisien. Maka saya mencari solusi untuk masalah tersebut. Nah, setelah itu saya mendapatkan suatu solusi. Saya menggunakan pembelajaran yakni SOLE, di mana pembelajaran pertama yang dilakukan adalah kita memberi sebuah masalah. Contohnya di sini saya akan mengajar kepada anak tentang aritmatika sosial. Ya. Aritmatika sosial. Nah, itu juga berkaitan dengan pertidaksamaan dan persamaan linear. Nah, kemudian ini untuk berlaku pada kelas 7 SMP. Ya. Nah, setelah kita memberikan sebuah masalah, contohnya masalahnya yakni tentang apa yang dimaksud dengan untung, apa yang dimaksud rugi, bagaimana cara mencarinya. Nah, setelah kita berikan sebuah masalah, kemudian saya lemparkan suatu link yakni link rumah belajar. Ya, di rumah belajar ini sangat-sangat komplit, di mana ada sumber belajarnya. Di sumber belajar inilah saya menemukan sebuah video pembelajaran tentang aritmatika sosial yang sangat luar biasa, di mana tidak hanya kita menjelaskan secara tradisional, tapi juga disertai dengan animasinya.
Nah, itu dan juga diajarkan secara detail ya. Nah, kemudian setelah anak-anak belajar secara mandiri tentang aritmatika sosial, kemudian mereka mulai menyimpulkan tentang dari sebuah masalah tadi. Dari sebuah masalah tadi mereka mulai menyimpulkan. Nah, di situ saya mulai membagi kelompok, beberapa kelompok. Nah, mereka untuk berdiskusi sementara. Nah, setelah mereka berdiskusi, mereka memiliki pendapat secara masing-masing, mereka berdiskusikannya. Kemudian lanjutlah kita beri kuis. Nah, kuis di sini yang saya gunakan yakni kuisnya melalui Google Form, ya, Google Form, melalui Google Form yang saya lakukan. Nah, dari situ kita bisa menilai seberapa jauh tingkat keberhasilan siswa tersebut. Nah, itu merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang saya gunakan dari pemanfaatan rumah belajar pada masa pandemi COVID-19 ini. Nah, masih banyak lagi selain itu ya. Selain saya menggunakan sumber belajar, saya juga bisa menggunakan kelas maya ya. Selain itu juga fitur-fitur yang lainnya seperti bank soal. Bank soal itu juga saya gunakan untuk melatih mereka yang butuh latihan-latihan yang lebih ya. Karena kita tahu tidak semua anak memiliki tingkat kognitif yang sama. Ada juga fitur lab maya. Nah, itu ya. Dan juga ada fitur-fitur pendukung lainnya. Oke, itulah video tentang bagaimana cara mengatasi pembelajaran secara daring di rumah menurut saya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.